Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa Kueri untuk kelas SKP 19.1, di mana pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, untuk kelas SKP 19.1 masuk pada pertemuan yang kelima. Untuk sebelum UTS, memang ini rencananya saya habiskan dulu untuk semua teorinya, sehingga nanti setelah UTS itu kita langsung praktikum. Nah, untuk teori terakhir yang kita bahas ini adalah tentang DFD atau Data Flow Diagram. Mungkin ada yang pernah mendapatkan materi ini atau pernah melihat atau pernah mendengar sebelumnya. Nah, untuk siang hari ini saya akan memberikan tambahan tentang materi DFD ini, di mana kegunaannya nanti biar Anda itu tahu bahwa kemarin dari proses normalisasi yang sudah Anda kerjakan, itu Anda sudah mendapatkan rancangan database berupa tabel yang lebih sederhana dan memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, dari tabel dan database tadi, ketika kita masukkan ke dalam sebuah sistem, gambaran dari sistem itu bagaimana proses kegiatan unit-unitnya yang terkait, kemudian bagaimana alur data dari satu bagian ke bagian yang lain, kemudian apa saja proses yang terjadi di dalam sistem tersebut, itu bisa kita gambarkan di dalam DFD ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke materi PPT pada siang hari ini. Sesuai dengan yang saya informasikan tadi, DFD singkatan dari Data Flow Diagram. Nah, di sini untuk pengantar ya. Jadi DFD itu adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Nah, jadi harapannya dengan dibuatkan sebuah data flow diagram ini, kita punya gambaran bagaimana sebuah sistem itu berjalan, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lihat. Misalkan saja kita membuat sebuah sistem informasi akademik, maka kita membutuhkan alur bagan mulai dari unit. Ada bagian mahasiswa, ada bagian dosen, ada bagian mungkin kurikulum, ada bagian pengajaran untuk jadwal, ada bagian BAK, ada bagian BAU, ada bagian perpustakaan. Nah, ini adalah beberapa unit yang bisa kita hubungkan, di mana masing-masing unit tadi itu pasti melakukan input dan out data. Contohnya untuk mahasiswa dia menginput data mahasiswa, dan untuk outnya dia bisa mendapatkan KHS, misalkan kartu hasil studi. Nah, itu sebagai contoh dari gambaran sebuah sistem yang nanti akan diimplementasikan dalam bentuk DFD atau Data Flow Diagram. Nah, bagian dari DFD itu apa saja? Ada entity, ada alur data, ada proses, ada penyimpanan. Nah, coba ini saya lihat dulu. Nah, kembali ke sini, kalau kita lihat dari bagian DFD ini, ada beberapa simbol yang dipergunakan dan simple, hanya 4 saja. Yang pertama yaitu entity. Entity ini merupakan unit atau bagian. Contohnya bagian PAK, bagian PAU, bagian perpustakaan. Ya, kalau misal di kantor itu ada bagian personalia, ada bagian produksi, ya, kemudian ada bagian marketing, misalkan seperti itu. Nah,
termasuk direktur, pimpinan, ya, beberapa petinggi yang ada di sebuah institusi atau sebuah perusahaan itu juga bisa kita jadikan sebagai nama entity atau bagian. Simbolnya adalah persegi panjang seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah alur data. Alur data ini menunjukkan sebuah garis in maupun out, ya. Jadi di sini nanti harus jelas anak panahnya. Kalau dia input itu anak panahnya kemana, dari mana kemana, ya. Kemudian kalau dia out itu juga dari mana kemana, itu harus jelas. Nah, biasanya alur data ini mengikuti nama datanya. Maksud nama data di sini misalkan kita itu ada unit bagian mahasiswa. Nanti dia akan mengeluarkan output berupa data mahasiswa. Nah, output ini akan letakkan ke proses, misalkan saja ke bagian proses PAK misalkan. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian contoh yang lain misal kurang jelas, ya, untuk alur datanya, katakanlah karyawan atau pegawai mengeluarkan alur data pegawai. Nah, ini diserahkan ke sistem misalkan penggajian, misalkan seperti itu, ada proses penggajian di situ atau proses absensi di situ, proses, ya, kegiatan, ya. Nah, ini alur datanya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian nanti dari pegawai atau karyawan itu mendapatkan alur datanya berupa slip gaji, contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah proses. Proses di sini menunjukkan suatu kejadian dan lebih cenderung kepada sebuah kejadian yang menghasilkan atau mengolah data, sifatnya seperti itu. Jadi kalau mungkin dalam sebuah industri, bisnis atau keuangan itu ada transaksi di dalamnya. Nah, contoh proses di sini proses penilaian. Nah, ini kan kegiatan, ya, kegiatan menilai, di mana di sini membutuhkan ada unit bagian PAK, kemudian dosen, kemudian mahasiswa, kemudian mata kuliah. Ini yang bisa dimasukkan dalam proses penilaian. Nah, kemudian kalau mungkin dalam sebuah perusahaan itu ada proses penggajian, misalnya seperti itu, perhitungan gaji, perhitungan absensi, dan itu bisa dimasukkan sebagai kategori proses, dan dia diwakili oleh simbol lingkaran, di mana di dalam lingkaran ini nanti itu ada angka-angkanya. Angka itu menunjukkan level dari proses tersebut, ya. Nah, untuk proses sendiri itu dimulai dari konteks 0, ya, sampai 1, kemudian kedua, dan seterusnya. Di dalam satu mungkin proses itu bisa kita pecah lagi, ya. Sebagai contoh misalkan penggajian itu bisa kita pecah menjadi perhitungan absensi, perhitungan lembur, perhitungan gaji, seperti itu. Nah, ini untuk prosesnya biasanya mengikuti dari level lingkaran ini. Misalkan itu kok 1 penggajian, nanti kalau dipecah ada perhitungan lembur, ada perhitungan absen, ada perhitungan gaji. Nah, ini nanti kita bisa masukkan 1.1 untuk namanya di lingkarannya tadi. 1.2, 1.3, dan seterusnya. Nah, untuk perhitungan angka tersebut juga biasanya otomatis muncul, tidak kita yang mengetikkan. Karena nanti untuk pembuatannya kita menggunakan sebuah aplikasi khusus untuk membuat DFD. Nah, berikutnya penyimpanan. Untuk penyimpanan di sini sama dengan storage, ya. Biasanya di sini adalah nama tabelnya. Nah, ini yang normalisasi kemarin yang sudah kita buat bisa dimasukkan di sini. Sebagai contoh misalkan tabel MHS, ada tabel nilai, ada tabel mata kuliah, ada tabel dosen, dan lain-lain, ya. Nah, itu tadi bagian-bagian dari DFD. Kemudian untuk pembuatannya sendiri, aplikasi yang dipergunakan meliputi software EasyCase. Silahkan nanti dicari aplikasi atau software ini. Misalkan ada yang menggunakan aplikasi lain untuk menghasilkan DFD juga boleh. Ya, yang penting intinya itu sama, menggambarkan sebuah sistem. Nah, berikutnya MS Word.
Untuk aplikasi Word ini kita pergunakan untuk mengcapture hasil dari isi case tadi ke Word, ya. Kemudian nanti Anda berikan penjelasan atau keterangan dari bagian gambar tersebut. Nah, kemudian Smart Capture ini untuk mengcapture, nanti silahkan mau menggunakan fasilitas capture apa. Kemudian ada Notepad. Kenapa tidak jadi satu dengan Word? Untuk Notepad ini nanti khusus untuk mengcapture hasil isi case-nya apakah error atau tidak. Karena untuk aplikasi isi case ini ada pendeteksi untuk kesalahan. Jadi ada yang namanya istilah rule check dan rule balance. Kalau rule balance itu lebih mengarah kepada keseimbangan antara sub proses dengan proses utamanya. Jadi ketika kita membuat sebuah proses itu, apakah sudah betul sub-subnya dibuat sesuai dengan konteks yang dibuat di atas, pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada in dan ada out yang sesuai. Jangan sampai ada in 3, outnya cuma 1. Atau outnya 1, ya, innya misalkan 2, seperti itu. Jadi ini harus seimbang, namanya rule balance. Kemudian yang rule check itu lebih mengarah kepada penamaan. Jadi nama-nama seperti alur datanya, nama unitnya, kemudian arah panahnya juga harus betul, ya. Jadi kalau kotak ke kotak itu nggak boleh kotak ke bulat dulu baru nanti ke kotak lagi. Storage ke bulat baru nanti ke kotak dan sebagainya. Ini sudah ada aturannya. Nah, rule check-nya itu ada. Seandainya ada kesalahan nanti akan ditunjukkan pada line number yang keberapa. Ada message-nya. Nah, berikutnya setelah kita membahas persiapan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat DFD, ini kita melihat contoh kasus pembuatan DFD. Nah, untuk membuat DFD pertama kali nanti kita tentukan dulu identifikasi sistemnya. Identifikasi sistem itu meliputi identifikasi data dan informasi serta identifikasi satu lagi tujuan informasi, ya, sumber. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan ada 2. Yang pertama identifikasi data dan informasi, yang kedua identifikasi sumber data dan tujuan informasinya. Nah, kita lihat dulu yang pertama di sini. Untuk identifikasi data, kita harus melihat dulu data apa saja yang dibutuhkan ketika kita membuat sebuah sistem. Sebagai contoh di sini adalah tentang karyawan, ya, atau penggajian, maka data yang dibutuhkan meliputi data karyawan, rekap data absensi, rekap data lembur, data jabatan, upah per jam, dan upah lembur. Nah, untuk identifikasi informasi untuk outputnya yang dihasilkan berupa laporan gaji karyawan dan slip gaji. Jadi di sini nanti Anda harus bisa menjelaskan ini dulu. Datanya apa yang dibutuhkan dan laporan apa yang dihasilkan, informasinya. Nah, berikutnya identifikasi sumber data dan informasi tujuannya. Sumber data yang kita dapatkan tadi itu dari unit mana? Nah, nanti nama-nama unit ini yang akan mengisi di kotak-kotaknya tadi. Di sini disebutkan, dicontohkan ada karyawan, personalia, direktur. Kemudian tujuan informasinya itu kemana saja? Sama ya, ada karyawan, ada personalia, dan direktur. Nah, dengan menentukan identifikasi data, informasi, sumber, dan tujuan tadi, maka kita baru bisa membuat DFD. Dicontohkan ini adalah konteks diagramnya. Dan ini sudah muncul angka 0 itu secara otomatis untuk konteksnya. Ini nama unit-unitnya sesuai yang kita buat tadi di depan. Ini nama-nama datanya, perhatikan anak panahnya, ada in dan ada out. Nah, langkah berikutnya setelah kita membuat konteks, biasanya jangan lupa kita melengkapi dengan dekomposisi, ya, dengan dekomposisi.
Nah, untuk dekomposisi ini ada level 0, ada level 1, level 2, dan seterusnya. Untuk level ini lebih diarahkan kepada angka yang ada di sini. Untuk level 0, ini 0 ada, level 1 itu 1 digit nama ya. Jadi sistem informasi penggajian ini dibagi menjadi 3 proses utama, yaitu yang pertama pencatatan data, yang kedua perhitungan gaji karyawan, yang ketiga pembuatan laporan. Nah, untuk level 2-nya itu masuk di sini karena ada 2 digit ini ya. Nah, untuk yang proses pertama itu ternyata dipecah lagi menjadi 3 sub proses 1. Maka namanya ada 11, 12, 13. Muncul angkanya juga otomatis, tidak kita buat sendiri. Nah, di sini untuk subproses dari proses pencatatan data meliputi pendataan karyawan, pendataan jabatan, pendataan upah per jam, dan lembur. Sedangkan untuk proses perhitungan gaji karyawan dipecah lagi menjadi 2 subproses, yaitu hitung gaji dan cetak slip. Kemudian untuk yang proses ketiga itu dipecah lagi menjadi 2, yaitu pembuatan laporan karyawan dan pembuatan laporan gaji. Nah, ini tadi adalah hierarki atau decomposition dari sistem informasi penggajian. Untuk pembuatan bagan ini sendiri kita bisa menggunakan MS Word, tidak perlu masuk ke isi case-nya. Jadi yang masuk ini mulai ini ya. Nah, berikutnya kita implementasikan dari yang sudah sesuai di hierarki tadi atau decomposition. Kita ikuti prosesnya ada 3 seperti ini, sesuaikan dengan nama unitnya. Jadi tidak berubah dari ini juga ya, tidak berubah dari konteksnya dan tidak berubah dari decompositionnya juga. Nah, berikutnya ini untuk level yang keduanya ya, jadi subnya di sini. Ini sudah masuk ke subnya. Kemudian yang ini adalah proses yang kedua ya. Kemudian ini adalah proses yang ketiga. Oke, kira-kira itu penjelasan dari saya untuk materi DFD kali ini. Jadi intinya nanti Anda bisa menggambarkan sebuah sistem yang dibuat dalam bentuk bagan ya, di mana dalam bagan sistem tersebut sudah dilengkapi dengan data, informasi, sumber informasi, dan tujuan informasinya. Nah, kemudian yang kedua, Anda juga bisa membuat sebuah decomposition atau hierarki sistem. Jadi proses atau kejadian apa saja yang terjadi di dalam subsistem yang Anda buat ya. Nah, makanya di sini ada tugas. Mungkin saya perlihatkan dulu untuk tugas pada siang hari ini untuk kelas SKP 19.1, di mana tugasnya membuat sebuah sistem informasi. Boleh memilih salah satu dari 3 yang diuraikan di sini. Ada siswa akademik, ada siswa rumah sakit, ada siswa penjualan. Kalau kemarin pada tugas normalisasi kebetulan Anda membuat normalisasi tentang penjualan, dimasukkan sekalian. Jadi nanti kita bisa melihat tabel-tabel itu bisa dipakai juga di dalam bagan sistem ini, gitu ya. Nah, kemudian ini sifatnya boleh memilih salah satu, nanti silahkan dibuat menggunakan isi case ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti silahkan dibuat format PDF-nya ya, dibuat format PDF, kemudian di capture, silahkan kirim ke Classroom. Untuk kelas SKP 19.1 paling lambat tanggal 20 Agustus. Nah, untuk kelas SKP 19.1 ini saya mohon ditingkatkan semangat belajarnya
Jangan kendor ya, meskipun memang kita dalam sikon pandemi seperti ini, Anda tetap harus belajar. Tujuan saya memberikan tugas ini, interaksi antara saya dengan Anda itu tetap terjaga. Anda juga paham apa yang saya berikan, dan harapan saya tugas ini juga tidak terlalu memberatkan bagi Anda selama mengikuti perkuliahan pengantar bahasa Kueri ini. Nah, mungkin untuk cek sedikit dari nilai kelas SKP 191, ini daftar nilainya untuk sementara ya. Silahkan bagi yang mungkin nama-namanya itu masih ada merah-merahnya ya, itu silahkan nanti bisa menghubungi saya. Jangan sampai nanti pada saat UTS itu Anda masih memiliki tanggungan nilai yang belum dimasukkan di penilaian classroom ini ya. Nah, seperti biasa nanti untuk tugas dikumpulkan ya, untuk kelas SKP 191. Dan sekaligus juga untuk hari ini saya memang tidak mengadakan kuis. Nanti cukup Anda ketikkan hadir pada kolom komentar channel YouTube yang akan saya bagikan. Nah, mungkin sekalian untuk tugas ya. Jadi di sini saya membuat tugas DFD, petunjuk. Tugas ada di PPT akhir, kemudian dibuat format PDF, capture seperti biasa, dikirim ke Classroom. Nah, untuk paling lambatnya ini untuk kelas SKP 991 itu tanggal 20 ya. Tanggal 20 Agustus. Nah, ini sudah saya buatkan format tugasnya, nanti silahkan Anda isikan di classroom-nya. Baik, kira-kira itu dulu yang bisa saya berikan untuk materi pada siang hari ini. Jadi memang intinya pada siang hari ini kita membahas satu tentang DFD temanya. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan sudah memahami apakah DFD itu, simbol-simbol yang dipergunakan apa saja, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian contoh dari pembuatan DFD juga sudah diberikan gambaran. Kemudian yang ketiga itu ada tugas terkait dengan materi yang saya sampaikan pada siang hari ini, di mana tugas nanti diminta untuk memilih salah satu yang sudah diuraikan dari tugas tadi. Dan untuk hasilnya silahkan di capture, dibuat format PDF, dan dikirimkan pada Classroom. Ingat ada tanggal batas waktu pengumpulan. Itu mohon diperhatikan. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Jika masih ada pertanyaan, silahkan japri atau ditanyakan lewat WA Group. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.